saking sibuknya dan padat tugasnya. Gue yang masih kecil sedih, karena gue jadi jarang lihat papa. Gue bangun pagi, papa masih tidur. Kalau malam, gue udah tidur. Gitu terus. Gue pun mulai ngerasa kehilangan sosoknya. FYI, papa gue tuh sering nemuin klien di luar kantor. Entah itu di kafe, resto, bahkan klub. Entah bisikan dan firasat dari mana, mama udah mulai curiga ke papa. Bahkan weekend pun papa masih sibuk sama kerjaannya dan jarang pulang. Akhirnya mama minta tolong ke tetangga depan kontrakan yang kebetulan kerja di bar buat ikutin papa. Ternyata saudara-saudara, dugaan seorang istri terzolimi tuh nggak pernah meleset ya. Yap, papa sering nongkrong sama cewek di klub malam yang hits banget waktu itu. Gue tahu perasaan mama hancur banget dan beliau berusaha kuat di depan gue. Masalahnya pun jadi melebar kayak panu yang gak diobatin. Berita tentang papa selingkuh ternyata nyebar ke lingkungan mama. Waktu itu, mama kebetulan ikutan arisan sama ibunya teman gue si Padil. Namanya Tante Jum. Arisan yang seharusnya mama yang dapet, tiba-tiba ditukar seenaknya sama Tante Jum. Dan berakhir cekcok. Sampai-sampai dia bilang, makanya urusin suami lu yang bener, biar gak direbut cewek lain. Tiba-tiba si Padil bilang, makanya punya bapak, biar ngerasain disayang bapak. Refleks gue tampar tuh bocah dan tarik tangan mama biar pergi dari situ. Dari kejadian itu buat gue trauma banget. Beberapa hari gue nggak masuk sekolah karena kejadian itu. Dan teman-teman gue tiba-tiba menjauh satu persatu. Gue baru sadar kalau mereka yang selama ini gue anggap deket lebih berpihak ke Padil. Gue makin tertutup dan makin susah percaya lagi sama orang. Akhirnya mama nggak tahan lagi dan memutuskan buat cerai sama papa. Gak lama dari perceraian ini, papa nikah lagi sama selingkuhannya itu. Kejadian ini bikin gue depresi, karena lagi-lagi harus kehilangan sosok papa. Kehilangan kepercayaan sama orang, bahkan gue pun jadi kehilangan teman-teman yang seharusnya bisa support gue di titik terendah gue. Gue belajar banyak dari semua ini. Kepercayaan dan kesetiaan itu harga mati dalam hubungan. Sekali dihancurin, gak ada jalan balik. Tapi gue sadar, papa bukan orang jahat. Dia cuma gagal jadi suami yang baik buat mama. Dia tetap sayang sama gue, bahkan sampai sekarang masih rutin ngirimin uang bulanan. Tapi, luka batin gue ini yang ditinggalkan oleh pengkhianatan gak akan pernah bisa hilang. Hikmah yang bisa diambil adalah pentingnya kejujuran dan kesetiaan dalam hubungan. Sekali kepercayaan dihancurkan, sulit buat diperbaiki lagi. Dan pentingnya menghargai orang-orang tulus yang ada di sisi kita. Jaga selagi ada, pelihara sebelum punah.